Hai, kembali lagi di channel Unikotube. Kali ini kita akan mencoba menunjukkan betapa mudahnya cara menggunakan indikator teknikal yang ada di aplikasi Stockbit. Pertama-tama dibuka dulu aplikasi Stockbit-nya. Kalau yang punya saya ini muncul groupingnya Best Choice for Investing, ini yang saya buat sendiri, watchlist grupnya. Kita kembalikan ke all watchlist atau watchlist inti. Di watchlist inti ini kalau kita mau menghapus saham-saham yang sudah kita pilih, maka grouping-grouping setelahnya itu akan ikut terhapus. Begitu juga kalau kita tambahkan, tetapi kalau di grouping-grouping setelahnya kita hapus, tidak di watchlist induk ini, di watchlist induk dia tetap ada. Oke, kita akan coba. Nah, ini watchlist groups yang ada di saya. Nggak perlu diikuti, bisa buat preferensi masing-masing, groupingnya mau bagaimana, mau dinamakan apa. Kita akan coba pilih salah satu kode saham. Ini hanya contoh saja untuk menunjukkan betapa mudahnya cara menggunakan indikator teknikal yang ada di aplikasi Stockbit ini. Saya akan coba pilih SMDR. Kita pencet kode SMDR, dia akan loading sebentar. Kemudian ini grafisnya biasanya langsung muncul one day ya, hari terakhir. Ada beberapa time frame, kalau yang dalam versi smartphone itu sampai 5 tahun. One day 1 hari, 1M 1 bulan, 3M 3 bulan, year to date itu dari awal tahun sampai tanggal kita tarik datanya. Kemudian 1Y itu 1 tahun, pergerakan harga SMDR selama 1 tahun bisa kita lihat. Kemudian ada 3Y 3 tahun, dan yang terakhir itu adalah 5Y. Kita bisa melihat pergerakan harga saham yang kita pilih, dalam hal ini SMDR, selama 5 tahun terakhir. Kemudian ada simbol seperti grafis kecil di sebelah kanan, itu dipencet ya, ditekan. Dia akan upload, menarik data. Pastikan koneksi internet teman-teman dalam keadaan berjalan dengan baik. Biasanya tidak membutuhkan waktu cukup lama kalau koneksi internetnya bagus. Nah, ini muncul analisa teknikal yang sudah saya buat. Kita akan coba hapus satu persatu. Kita mulai dari awal supaya teman-teman tahu bagaimana memilih atau menggunakan indikator teknikal yang ada. Nah, ini adalah candle awal yang biasanya muncul kalau kita belum sama sekali memilih indikator-indikator yang kita mau. Ada 3 time frame di situ, D untuk daily, W untuk weekly, mingguan, dan yang terakhir nanti ada M untuk monthly. Bisa ditarik ke belakang, tinggal kalau yang touch screen, seharusnya touch screen ya ininya, layarnya, jadi bisa ditarik ke belakang untuk dilihat historicalnya. Nah, ini yang M, monthly, pergerakan harga akumulasi setiap bulannya. Oke, bisa dilihat ke belakang untuk melihat historical yang lebih jauh dalam jangka waktu. Karena ini M, jadi jangka waktunya, time frame-nya adalah bulanan. Pergerakan harga setiap bulannya.
diakumulasikan. Oke, kita akan coba memilih salah satu time frame. Kali ini saya akan memilih time frame monthly, bulanan, untuk menganalisa jangka panjang. Ada tanda seperti gelombang di atas 1, 2, 3 setelah M itu ada di kotak ketiga, itu akan memunculkan indikator-indikator yang ada teknikal, ada fundamental, ada bandarmologi beserta sub indikator-indikator yang disediakan oleh Stockbit ini. Kali ini kita akan mencoba menggunakan beberapa indikator teknikal. Pilihan pertama saya jatuh ke MA Cross. MA Cross ini adalah Moving Average Crossing pergerakan rata-rata. Defaultnya muncul short 9, long 26. Itu bisa diatur sendiri settingannya, mau berapa panjang shortnya, longnya mau berapa panjang. Kalau saya pilih 10, untuk longnya 20. Klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kembali ke tanda simbol yang seperti gelombang 1. Kali ini saya akan memilih MA with EMA Cross. MA Moving Average, EMA adalah Exponential Moving Average. Jadi perpotongan pergerakan average-nya dengan pergerakan eksponensialnya. Seperti tadi juga bisa diatur panjang MA-nya. Saya pilih 20 supaya nimpa MA Cross 20 tadi ya. Kemudian length MA-nya eksponensialnya 100. Nah, berhubung warna grafiknya ada yang sama, kita coba ubah warnanya. Ini bisa dengan diklik tanda setting yang ada di tengah-tengah. Ada 1, 2, 3. Nah, kita pilih yang di tengah-tengah itu untuk setting, sama seperti mau merubah inputnya tadi. Pilih ke style, karena yang sama adalah garis MA-nya, maka yang mau dirubah adalah kotak yang ada warna itu. Ini juga line-nya juga bisa kita rubah, ketebalan line-nya untuk kita bisa membedakan. Tapi kalau udah biasa lihat sih nggak perlu merubah line, cukup langsung merubah warna defaultnya saja. Saya coba pilih warna coklat saja kali ini, supaya berbeda dengan garis MA yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, perubahan sudah terjadi. Kemudian indikator teknikal selanjutnya kembali ke yang berombak 1 di kolom ketiga yang paling atas, sesudah dihitung dari kiri, sesudah M, candle, dan ombak itu. Teknikal selanjutnya yang mau saya pilih adalah MACD, Moving Average, Convergent, dan Divergent. Moving Average, Convergent, dan Divergent ini biasanya untuk melihat sinyal naik atau turun, tren naik atau turun. Oke, ini defaultnya muncul MACD 12, 26 close, dan 9. Itu sama seperti tadi, bisa kita ubah settingannya di inputnya. Saya coba masukkan untuk yang slow length-nya itu 20, pergerakan slow-nya 20. Kemudian panjang sinyalnya saya coba set ke angka 10. Teman-teman boleh pilih, terserah preferensinya mau
di angka berapa, ini bukan suatu hal yang mutlak ya. Oke, selanjutnya kembali ke indikator yang ada. Kali ini saya coba pilih stokastik RSI. Stokastik RSI ini adalah stokastik reversal strength index. Biasanya untuk melihat jenuh jual atau jenuh belikah posisinya, overbought atau oversold. Settingannya 14 14 33. Defaultnya begitu, saya tidak akan rubah. Kalau kita rubah time frame-nya ke weekly, munculnya seperti ini. Tadi monthly, kemudian kita ubah ke daily, seperti ini. MA cross-nya, MA dan EMA cross, MACD, stokastik RSI harian muncul seperti ini. Saya mau coba tambahkan satu lagi, itu adalah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini tidak ada di indikator sinyal yang tadi. Ini adanya di simbol yang paling ujung sebelah kanan seperti huruf J. Nah, Fibonacci-nya saya buat indikator Fibonacci-nya. Karena perlu beberapa settingan di Fibonacci ini, reverse saya pilih untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan Fibonacci-nya. Sama, bisa kita set sesuai keinginan kita dalam hal warna, reverse atau normal, itu silahkan saja sesuai preferensi teman-teman. Saya hanya akan memilih dari 0 sampai 1 Fibonacci retracement-nya supaya enak dilihat. Labelnya itu diletakkan di tengah, background-nya kita putihkan supaya tidak muncul warna-warna background, hanya garis-garis indikator Fibonacci-nya aja, Fibonacci retracement-nya aja. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini adalah beberapa indikator pilihan saya. Selanjutnya, supaya kita tidak perlu mengulang-ulang pilihan indikator yang ada, indikator-indikator ini bisa kita save di template, dinamakan sendiri seperti punya saya standar gue. Itu pilihan untuk save-nya ada di yang seperti tanda ombak 3 simbolnya ya, di sebelah yang simbol indikator tadi sebelah kanan ya. Itu saja indikator-indikator yang coba saya tunjukkan cara penggunaannya di Stockbit. Semoga berguna buat teman-teman semuanya. Silahkan memilih indikator-indikator sesuai preferensi yang ada. Jangan lupa di subscribe Unicotube, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Salam profit, salam cuan selalu.